wabarakatuh. Selamat datang kembali di Unsap Radio Podcast. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Unsap Lover semua di acara kita kali ini. Podcast Ramadan spesial yang berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa Kajian Islam Universitas 11 April Sumedang atau disingkat UKM Kajis Unsap Sumedang. Jadi, jangan lewatkan setiap episode dari podcast Ramadan ini. Mari kita memperkaya wawasan keislaman di bulan Ramadan. Oke, kita perkenalkan dulu kali ya. Saya Hasan yang akan menemani kalian di podcast kita kali ini. Dan tentunya sudah hadir dari UKM Kajis, yakni A. Umar. Mungkin bisa terkenal dulu. Mungkin halo teman-teman semua, dan perkenalkan nama saya Muhammad Umar Hamdan dari UKM Kajian Islam Unsap Sumedang. Oke. Sudah terkumpul ya banyak pertanyaan yang telah dikirimkan oleh Unsap Radio semua. Dan kali ini sudah dikumpulkan beberapa untuk kita bahas di pertemuan kita kali ini. Mungkin ya pertama kali ya langsung. Pertama, Kak mau nanya, kalau lagi puasa terus wudhu menghirup air ke hidung itu makruh gak? Mungkin berdasarkan yang saya ketahui ya. Pada dasarnya mungkin kan memang saat berwudu itu kita disunahkan untuk menghirup air ya ke hidung itu. Nah, mungkin di saat bulan puasa ini ada sebagian ulama yang menerangkan bahwa boleh-boleh saja menghirup air ke hidung itu. Cuman ini mungkin dalam konteks jangan terlalu berlebihan, itu jangan sampai kan masuk ke dalam kerongkongan gitu kan. Nah, karena itu kan bisa menyebabkan juga batal puasa gitu kan. Dan sebagian ulama juga menyarankan agar boleh tidak menghirup air hidung saat berwudu saat di bulan puasa gitu. Karena untuk berjaga-jaga ya, takutnya air itu masuk ke dalam hidung dan tenggorokan dan itu dapat membatalkan puasa gitu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan ini mengurangi juga ya takarannya gitu, dan bisa juga kita tidak melakukan hal tersebut gitu. Karena mungkin dianjurkan juga nih beberapa ulama bahwa saat berpuasa kita boleh untuk tidak menghirup air ke hidung saat berpuasa. Jadi boleh saja gitu ya. Tapi alangkah baiknya mungkin nggak harus gitu ya. Karena kan mengantisipasi takutnya batal gitu ya. Yang kedua, apa saja keutamaan amal soleh? Mungkin untuk amal soleh ini ya, teman-teman, tentunya kita juga ketahui ya bahwa tujuan kita hidup di dunia ini ya, mungkin ada umpama dunia ini adalah sebagai kebun gitu, dan di akhirat itu adalah sebagai kita tuh panen misalnya gitu. Nah, di dunia ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikannya teman-teman, dan banyak juga salah satu manfaat yang dapat kita peroleh dengan beramal soleh, yang salah satunya mungkin kita mendapat pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, karena sebagaimana kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah yang artinya itu barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah maka dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah dia pun akan mendapatkan balasannya gitu. Dan apalagi berbicara tentang kebaikan dan amal soleh, tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai ya. Karena mungkin di dunia ini pun kita sebagai manusia tugasnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, kita juga bisa ke sesama manusia dan makhluk yang lainnya seperti itu. Dan selain itu juga pengampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat besar sekali. Jadi apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai gitu ya. Selanjutnya, apa tanggapan A bagi orang yang berpuasa namun tidak sholat? Nah, mungkin ini banyak sekali yang kita jumpai. Mungkin teman-teman kita juga ya. Kadang ada orang yang berpuasa namun lalai dalam sholatnya gitu teman-teman. Mungkin berdasarkan pemahaman saya sendiri gitu ya. Saya sendiri juga dulu pernah mendengar nih. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar dari guru ataupun ustadz-ustadz yang lain, atau guru-guru teman-teman. Dulu suka
diumpamakan bahwa sholat itu sebagai angka 1 Iya betul. dan ibadah yang lain adalah sebagai angka 0. Iya, iya. Jadi di mana saat kita melakukan sholat, kita mendapatkan 1 poin. Iya. Dan yang lainnya seperti puasa, zakat, dan yang lainnya itu adalah angka 0. Dan jika kita satukan, mungkin dari 1 dan 0 itu bisa 100, 1000, dan lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dan jika angka 1 ini hilang, yang lain tetap nilainya 0 gitu kan. Ya. Nol. Mungkin itu salah satu apa ya, perumpamaan lah. Dan ada juga kan yang menyebutkan ataupun dalil bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama, as-sholatu imaduddin. Dan kita umpamakan nih ke dalam suatu bangunan, mungkin sholat itu sebagai tiang penyangganya. Jika sholat kita atau ya sholat kita itu teguh ataupun tiang yang kita bangun itu berdiri kokoh dan kuat, pasti bangunan kita juga akan kuat. Dan jika tiang ini mungkin apa istilahnya rapuh atau bagaimana kan si bangunan tersebut juga akan roboh. Ya. Itu pun dalam kehidupan kita, sholat itu ibarat penyangga dari semua amal-amal kita gitu. Karena juga ada yang menyebutkan bahwa jika sholat kita benar, bahwa hidup kita juga akan benar gitu. Dan mungkin kepada teman-teman sangat penting ya sholat itu, dan apalagi di bulan Ramadan ini mungkin jangan sampai terlewat seperti itu. Selanjutnya, kadang suka bingung kalau siang-siang pas puasa sikat gigi itu boleh gak sih? Terkait sikat gigi ini sendiri ada beberapa pendapat ya dari kalangan ulama. Ada sebagian yang memperbolehkan gitu, tapi ada juga sebagian yang menganggap hal ini makruh gitu dan lebih baik untuk ditinggalkan gitu. Karena kan kita ketahui kalau di siang hari mungkin sikat gigi takutnya juga kan ketelan ataupun sebagainya gitu ya, atau apalagi pakai pasta gigi gitu. Cuman ada juga sebagian yang menerangkan boleh jikalau itu sendiri tidak memakai pasta gigi itu. Siwak gitu ya? Ya. Cuman ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa lebih baik ditinggalkan saja gitu. Toh juga kan kita masih punya waktu kan untuk sikat gigi ataupun yang lainnya. Misalkan kita sebelum sholat subuh nih, habis sahur kita bisa pakai waktu itu untuk sikat gigi untuk mencegah hal-hal tersebut gitu. Mungkin hal antisipasi yang dapat kita lakukan ya mungkin itu ketika selesai sahur ataupun sebelum azan subuh kita bisa ambil waktu itu untuk bersikat gigi. Kalau jika mungkin ditakutkan mulut kita bau gitu ya. Tapi kan yang teman-teman harus ingat juga bahwa bau mulutnya seorang yang ketika berpuasa itu seperti baunya di surga. Gitu. Itu bau apa? Bau kismir apa sih gitu. Iya. Jadi lebih baik ditinggalkan tuh ya kalau pas siang-siang mah. Ya, kalau baiknya mungkin bisa dilakukan pas sudah sahur, ya, sebelum subuh keteranya. Ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membatalkan juga kan. Selanjutnya, apakah buka warteg saat Ramadan dosa? Nah, mungkin untuk ini saya juga tidak terlalu paham ya. Mungkin yang berdasarkan saya ketahui, mungkin tidak ada keterangan ataupun apapun ya, tapi juga saya kurang tahu nih terkait bukanya warteg gitu ya. Iya. Cuman mungkin yang saya pernah dengar juga lah dari guru dan yang lainnya, mungkin tidak ada dosa atau apapun gitu. Cuman ya lebih baiknya kita saling menghargai gitu kan. Yeah. Terutama sebagai sesama umat muslim, kita menghargai saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa gitu kan. Dan jikapun mungkin membuka warteg gitu, diperhatikan saja gitu etika dan lainnya. Mungkin kita juga hidup bukan hanya muslim saja, mungkin ada non muslim juga kan ya. Betul. Mungkin lebih diperhatikan saja etikanya gitu, jangan sampai ini jam 8 pagi udah buka gitu kan. Itu kan mengganggu lah gitu bagi rekan-rekan kita yang lain yang sedang menjalankan puasa seperti itu.
mungkin bisa lebih diperhatiin lagi waktunya mungkin ya. Iya gitu. Tuh. Boleh Sama buka halnya. warteg tapi mungkin dekat-dekat ke maghrib Iya. gitu ya. Seru banget Kak pembahasan kita kali ini, tapi sayangnya kita sudah sampai di ujung acara. Jadi yang bisa saya simpulkan, mungkin kita harus lebih merhatiin lagi kan ya, niat atau maksud dari kita berpuasa ini. Atau kalau kita mengingat kembali ayat yang memerintah kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kan kalau bisa disimpulkan, fungsi atau maksud kita puasa teh untuk bertakwa ya, Meningkatkan ketakwaan. ya itu. Jadi kalau mau wudhu sih boleh-boleh aja, karena boleh kumur-kumur, boleh hirup ke air, tapi kan alangkah baiknya tidak dilakukan ya kan. Terus dunia itu kayak kebun ya kan, dan kita itu petaninya. Apa yang kita tanam juga kita tuai. Lalu puasa, kalau dibandingin ya, puasa terus sholat, kan tadi aku bilang ya sholatnya angka 1, terus aman aman angka 0. Jadi kalau kita puasa tapi kita tinggal sholat, ya buat apa juga gitu. Terus yang selanjutnya, kalau mau sikat gigi mungkin angka baiknya boleh-boleh selepas sahur, sebelum sebelum subuh. Angka baiknya jangan pas siang-siang atau pas udah waktunya puasa tapi sikat gigi kan gitu. Takutnya pas sikat gigi terus odolnya ketelan gitu ya. Mungkin untuk menghindari aja ya Nah hal yang itu. tidak diinginkan, walaupun mungkin sebagian dari yang juga ada yang membolehkan, ada yang tidak seperti Nah itu. itu ya. Terus yang terakhir, kalau mau buka wartegnya boleh-boleh aja, tapi kan harus lihat waktu. Iya. Masa pagi-pagi udah buka ya kan gitu. Dan terima kasih atas jawabannya dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa menjawab dan juga menambah wawasan itu semua. Ya, mungkin mohon maaf juga ke teman-teman kalau ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang sesuai ini dengan apa yang teman-teman ketahui juga, Ya. dan mohon dimaafkan karena kita mungkin sama-sama masih Ah, belajar iya. ya kan. Sama-sama sering ilmu aja gitu Iya. ya. Sama-sama sering gitu aja. Oh iya, buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya, boleh akses link di deskripsi YouTube ini. Saya Hasan, Saya Muhammad Umar Hamdan. mohon pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.